Oke, yuk mulai. Oke. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan melakukan presentasi dari software requirement system, rancang bangun keranjang belanja pintar menggunakan RFID berbasis Arduino Mega 2560. Mungkin bisa di next. Ya, jadi kami berlima sekelompok yang akan melakukan presentasinya. Yang pertama itu ada Muhammad Zafa Abiansah, selanjutnya ada Muhammad Fatam Mubina Akbar, selanjutnya juga ada saya sendiri Muhammad Renwardana Budiarto, dan juga ada Muhammad Taufik Azra Haromain, dan juga Niko Aji Nugroho. Kami berlima ini pun dari Teknik Komputer Angkatan 2019, kelas Rekayasa Sistem Komputer kelas A. Bisa di next mungkin. Ya, di sini ada TOC atau Table of Content yang di mana isinya ada introduction, the overall description, dan juga specific requirements. Selanjutnya mungkin. Ya, yang pertama itu ada bagian saya sendiri, Rehan Wardana, akan menjelaskan mengenai introduction. Terus di introduction itu berisi dokumen software requirement specification, ternyata specification bukan sistem, atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL untuk rancang bangun keranjang belanja pintar dengan RFID berbasis Arduino Mega 2560 yang dapat terhubung ke meja kasir. Mungkin bisa di next. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai purpose dari SRS dan juga sistem yang kami buat. Dalam bidang penulisan ini, dokumen ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum, penjelasan secara detail, dan menyeluruh mengenai keranjang belanja pintar dengan RFID berbasis Arduino Mega 2560. Selanjutnya ada target pengguna yang kita cakup itu, yaitu pengguna keranjang belanja pintar ini adalah pelanggan toko konvensional yang biasa membawa barang-barangnya dengan keranjang belanja. Selanjutnya, tujuan dari sistemnya ini adalah pelanggan toko dapat mengetahui langsung total belanja keseluruhan. Dan ketika melakukan proses pembayaran di kasir, sudah tidak perlu melakukan proses pengecekan harga dari masing-masing barang, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya antrian dalam melakukan proses pembayaran. Oke, bisa di next. Ya, selanjutnya ada scope atau lingkup dari SRS ini, yaitu keranjang belanja pintar menggunakan RFID berbasis Arduino Mega 2560 ini dapat digunakan dalam lingkup toko konvensional kecil maupun supermarket yang besar yang mengalami antrian sangat panjang. Jadi berguna untuk mempermudah pelanggan dalam menghitung rancangan anggaran dalam berbelanja serta dapat mengurangi waktunya antrian. Dari yang tadi bisa disebutkan itu panjangnya antrian supaya mengurangi. Bisa di next. Selanjutnya ada kemampuan sistem keranjang pintar ini, yaitu yang pertama itu ada mempercepat waktu dalam antrian, terutama saat penghitungan total belanja. Selanjutnya ada mempercepat update stok barang yang telah terintegrasi dengan toko. Dan juga ada mempermudah pelanggan dalam mengalokasikan rancangan anggaran saat berbelanja secara langsung. Dan juga ada pengiriman data belanja yang ada di keranjang pintar pelanggan secara real time. Bisa di next. Nah, di sini ada definition, acronyms, atau dan juga abbreviation, yaitu di mana artinya pengertian, singkatan, dan juga singkatan juga ya. Cuma akronim itu dalam bentuk per hurufnya. Gitu. Yang pertama ada Arduino Mega 2560. Jadi di sini kita memberi pengertian mengenai Arduino ini adalah sebuah board Arduino yang menggunakan IC microcontroller Atmega 2560. Selanjutnya ada RFID atau Radio Frequency Identification, merupakan sebuah teknologi compact wireless yang digunakan untuk mentransformasi dunia komersial. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada MFRC 522 RFID Reader Module. Jadi ini modul berbasis IC Philips MFRC 522 yang dapat membaca RFID
dengan penggunaan yang mudah dan harga yang murah. Dan juga ada Wi-Fi modul ESP8266, merupakan sebuah modul Wi-Fi yang impresif dengan biaya cocok untuk proyek mikrokontroler yang membutuhkan fungsi Wi-Fi melalui sambungan UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Dan juga ada sensor infrared, yaitu adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah atau infrared IR. Bisa di next. Oke, ini selanjutnya ada overview document yang dimana isinya itu adalah pertama pendahuluan, penjelasan tentang dokumen SKPL, dan juga di deskripsi umum, penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, dan juga kebutuhan fungsionalitas uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Sebenarnya ini sudah disebutkan di TOC di awal tadi ya, tapi ya saya ada bagiannya sendiri untuk overview document. Mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, mungkin next ini ada overall description, oke mungkin langsung di next aja. Oke, yang pertama ada produk perspektif. Di produk perspektif ini tuh, prinsip kerja keranjang ini tuh belanja ini diawali dengan pelanggan memasukkan barang ke dalam keranjang yang kemudian akan di-scan terlebih dahulu dengan RFID reader modul. Yang modul ini tuh untuk mendapatkan data nama dan harga barang. Setelah itu barang akan dibaca oleh RFID reader modul. Maka pelanggan akan menekan push button dan seketika sensor infrared akan mendeteksi apakah barang telah dimasukkan ke keranjang. Setelah terdeteksi, maka barang akan ditambahkan ke dalam memori dan juga barang akan ditampilkan pada layar LED. Mungkin next. Oke, next ada sistem interface. Oke, pada sistem interface ini, sebuah sistem perhitungan jumlah barang yang dibeli dan total harga yang dihabiskan, yang selanjutnya akan dikirimkan ke PC kasir, dan gudang toko. Sistem akan menggunakan sistem RFID card dan push button yang kemudian akan diterima oleh RFID reader dan sensor infrared, dan ditampilkan ke dalam layar LCD dan juga PC kasir dan sistem gudang. Mungkin next lagi, ada interface. Tampilan dari hasil sistem akan ditampilkan ke layar LCD yang ada di keranjang secara real time dan ke PC kasir ketika pengguna telah menekan push button selesai. LCD pada keranjang akan menampilkan nama detail barang, harga barang, serta total harga barang yang ada di keranjang belanja. Oke, next ada hardware interface. Antarmuka perangkat keras yang digunakan pada sistem ini adalah RFID reader modul, sensor infrared, push button, Arduino Mega 2560, dan Wi-Fi modul ESP8266, serta layar LCD. Mungkin next lagi. Oke, ada software interface. Pada interface ini yang dibutuhkan adalah layar LCD yang berfungsi untuk mengecek apakah data sudah benar atau tidak, dan juga untuk debugging dan analisa input output pada sistem. Mungkin next lagi ada communication interface. Pada komunikasi Wi-Fi modul ESP8266 ke Arduino Mega 2560, menggunakan sambungan UART. ESP8266 merupakan sebuah modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan agar Arduino Mega 82650 dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/ID sehingga dapat terhubung ke PC kasir. Oke, next ada memory constraints. Pada memori yang dimiliki oleh Arduino Mega 82560 adalah 256 KB, 8 GB SRAM, dan 4 KB EEPROM. Pada program yang dimasukkan ke dalam Arduino ini harus dioptimal dengan penggunaan memori agar program dapat bekerja secara baik. Oke, yang ketujuh ada operation. Yang pertama ini ada RFID reader, membaca modul tag RFID. Yang kedua ada barang
data barang terbaca. Yang ketiga ada pas button ditambah ditekan. Oke, next ada yang keempat sensor infrared aktif, yang kelima data barang dan total harga mengalami perubahan, yang keenam output ditampilkan ke layar LCD, yang ketujuh ada mungkin yang di paling atas ini pas button, selesai ditekan, yang di bawahnya data dikirimkan melalui WiFi modul ESP8266, selanjutnya yang terakhir PC kasir dan gudang menerima data. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu product function, yaitu fungsi produk dari rancang bangun keranjang belanja pintar menggunakan RFID berbasis Arduino Mega 2560. Yang pertama, yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mempercepat waktu antrian di kasir. Di sini yaitu pengiriman data belanja yang ada di keranjang pintar pelanggan secara real time dapat mempercepat waktu antrian sehingga pada saat di kasir nanti tinggal melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu update stok barang yang secara real time. Update stok barang juga ketika keranjang belanja pintar ini telah men-scan produk dan nanti masuk atau mungkin dibeli oleh pelanggan, maka stok barang langsung diupdate secara real time. Yang ketiga itu rancang belanja anggaran secara real time. Ya ini membantu pengguna yang sebelumnya mungkin sebelum berbelanja sudah membuat rancangan anggaran belanja, jadi mereka tinggal membaca yang ada di LED dan menyocokkannya sebelumnya dengan rancangan belanja anggarannya. Oke, mungkin next. Ya, yang selanjutnya yaitu user karakteristik. Di sini pengguna dari keranjang belanja pintar ini mayoritas ada pada toko konvensional atau supermarket besar yang membutuhkan efisiensi waktu dan juga penyesuaian rancangan anggaran belanja secara tepat dan tepat. Mungkin next. Selanjutnya constraint, batasan-batasan yang dimiliki oleh sistem. Yang pertama, barang dengan RFID, di mana di Indonesia sendiri masih jarang toko atau yang supermarket yang sudah melengkapi produknya dengan RFID. Kebanyakan masih menggunakan barcode. Jadi beberapa batasan, beberapa supermarket atau mungkin toko konvensional masih belum siap menggunakan produk ini. Selanjutnya itu sensor tidak terhalang atau terlalu jauh di luar jangkauan pembacaan. Sistem dapat bekerja dengan sangat baik jika tidak ada penghalang itu untuk yang memblokir sinyal Wi-Fi modul, ESP, sensor infrared maupun RFID reader modul. Yang selanjutnya yaitu terkoneksi dengan Wi-Fi. Nah, sistem dapat melakukan transfer data yang cepat jika sinyal dari sistem tidak terlalu jauh dari Wi-Fi. Next. Yang selanjutnya yaitu assumption and dependence. Sistem ini memiliki tergantungan pada segi penggunaan data menuju PC, kasir, dan gudang yang berbasis internet, yang mengakibatkan adanya asumsi jika adanya jaringan internet sedang dalam kondisi terganggu, maka akan mempengaruhi kecepatan dari pengiriman data itu sendiri dan aktivitas pengunggahan dari keranjang belanja pintar ke PC, kasir, atau gudang terhambat. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada segi komunikasi dari sensor menuju unit pemrosesan. Nah, harus bisa dipastikan juga tidak ada gangguan dan dari sistem dan harus real time seperti saat pengujian. Karena jika terdapat gangguan atau sistem tidak real time, maka akan terjadinya data error atau mungkin false alarm pada aktuator seperti buzzer maupun LCD. Mungkin next. Oke, yang selanjutnya yaitu opportunity and equipment, yaitu porsi kebutuhan. Pada sistem yang dibuat ini, data yang dikenali oleh sensor menjadi penentu daripada masukan pada unit pemrosesan maupun user interface yang ada seperti buzzer dan LCD. Selain itu, PC kasir yang terkoneksi dengan Arduino 2556 melalui Wi-Fi modul juga membutuhkan data yang relevan untuk bisa berfungsi dengan sebagaimana fungsinya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya specific requirement. Next. Jadi yang pertama ada external interface. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan mengenai input, output,
perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan prototipe dari sistem ini. Next. Yang pertama ini antarmuka pengguna. Jadi antarmukanya menggunakan LCD yang dipakai untuk memberitahu informasi mengenai penerimaan data. Seperti yang pada di contoh ini, yaitu namanya Kopiko dengan harga 7.000. Next. Kemudian untuk antarmuka perangkat kerasnya, yang pertama Arduino Mega 2560 sebagai microcontroller untuk mengatur sistem. Kemudian RFID sebagai teknologi wireless yang digunakan untuk identifikasi otomatis terhadap objek-objek. Kemudian yang ketiga yaitu MFR C522 RFID reader module, yaitu modul untuk membaca RFID-nya. Yang keempat yaitu ESP8266 yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan Wi-Fi sehingga bisa membuat koneksi. Yang kelima sensor inframerah untuk mengidentifikasi cahaya inframerah. Yang keenam yaitu LCD untuk media display dari sistemnya. Next. Untuk antarmuka perangkat lunaknya, yang pertama menggunakan bahasa C++. Seperti yang diketahui, ya ini yaitu bahasa pemrograman komputer yang merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman bahasa C yang dikembangkan di Bong Labs pada awal tahun 1970-an. C++ digunakan untuk pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Yang kedua yaitu Arduino IDE, itu ada perangkat lunak yang telah disiapkan oleh Arduino yang bersifat open source dan diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidangnya. Next. Selanjutnya antarmuka komunikasi. Jadi komunikasi ESP8266 ke Arduino Mega 2560 menggunakan sambungan UART. Kemudian ESP8266 membuat koneksi TCP atau IP ke Wi-Fi sehingga dapat terhubung ke PC kasir. Next. Kemudian untuk fungsinya, beberapa kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama, input data dari RFID yang dibaca oleh RFID reader module. Yang kedua, push button ditekan dan sensor infrared mengirimkan sinyal. Yang ketiga, proses data dari RFID reader module dan infrared dilanjutkan untuk diproses dalam Arduino Mega 2560. Yang keempat, output ditampilkan ke LCD. Yang kelima, push button selesai ditekan. Yang keenam, data dikirimkan melalui Wi-Fi modul ESP8266. Next. Selanjutnya, performance requirement. Jadi untuk performance requirement-nya, yang pertama sistem harus mendukung rekap data ID dari RFID card reader berbasis microcontroller. Yang kedua, sistem harus menerima data secara real time dari sensor input sampai ke output. Yang ketiga, sistem mampu bekerja sampai kondisi maksimal di mana perangkat mungkin akan panas jika hidup terus-menerus. Next. Selanjutnya, design constraint. Batasan desain sistem pada sistem ini yaitu yang pertama, pemrograman pada subsistem ini menggunakan Arduino IDE. Yang kedua, peletakan benda yang pas agar sensor inframerah atau infrared dapat membaca input dengan baik. Jadi bendanya harus ditaruh di sensornya dengan pas. Yang ketiga, sistem harus memiliki koneksi internet yang lancar agar program tidak mengalami error dalam transfer data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya adalah saya, Pak, yaitu Niko, akan melanjutkan mengenai software sistem atribut atau atribut apa saja yang terdapat pada software sistemnya. Bisa di next. Oke, yang pertama ada reliability, yang kedua ada availability, yang ketiga ada security, yang keempat ada maintainability, dan yang terakhir ada portability. Nah, untuk yang pertama dimulai dari reliability, yaitu performa dari sistem ini itu bisa dilihat dari sekian banyaknya proses yang dilakukan pada saat input data berlangsung. Karena dari sekian probabilitas kemungkinan terjadi adanya pembacaan itu secara bersamaan,
maka pembacaan yang terlalu lama itu dapat mungkin saja terjadi sehingga perlu adanya jeda waktu dalam memasukkan barang atau input barangnya. Nah, yang kedua kita beranjak ke availability. Nah, pada availability ini dia sistem itu membutuhkan catu daya yang lebih ya, atau membutuhkan charger yang digunakan jika memerlukan waktu untuk standby yang terlalu lama. Tapi sistem ini selalu siap dalam keadaan standby. Dan juga selain itu, sistem ini mampu memberikan informasi atau notifikasi barang yang berhasil diinputkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu security. Untuk security-nya sendiri itu celah keamanan dari sistem ini adalah akses daripada komputer kasir yang dijadikan penyimpanan data rekap. Nah, akses pada bagian ini sangat rentan bisa diretas oleh orang lain dari jaringan lain pula. Kemungkinan terkecilnya adalah pemalsuan data yang telah dibaca oleh RFID reader modul setelah dikirimkan ke PC kasir. Yang keempat ada maintainability. Untuk maintainability sendiri itu penanganan pada sistem ini bisa dibilang sederhana karena kerusakan yang mungkin terjadi bisa dikatakan tidak ada ya. Untuk troubleshooting-nya juga, jadi karena tidak ada kerusakan mungkin hanya perlu beberapa kalibrasi sensor atau upgrade perangkat dari sistem yang sebelumnya sudah ada. Nah, untuk perawatan dan ketersediaan spare part juga terjangkau di pasaran. Yang kelima atau yang terakhir adalah portability. Untuk sistem ini tuh memiliki portabilitas yang cukup tinggi atau ya lumayan tinggi ya, karena sistem ini juga dapat digunakan di berbagai tempat. Namun memang saat ini masih belum banyak saja. Nah, untuk yang selanjutnya bisa tolong di next. Oke, selanjutnya kita beralih ke organizing the specific requirements. Bisa di next lagi. Nah, yang pertama ada system mode. Sistem ini memiliki dua mode pembacaan input, yaitu dari pembacaan input yang berasal dari RFID-nya sendiri dan juga pembacaan input dari sensor infrared. Selain itu, ada 3 mode push button, di mana mode 1 itu digunakan untuk menambahkan barang, mode 2 digunakan untuk mengurangi barang, dan mode ketiga digunakan untuk store barang atau selesai. Begitu. Bisa di next lagi. Nah, selanjutnya ada user class. Pada sistem ini juga terdapat pengontrolan data yang dipengaruhi oleh user itu sendiri. Antara lain seperti penerimaan data dari RFID card yang akan dideteksi oleh RFID reader. Selain itu, update data juga dilakukan oleh usernya itu sendiri dengan menambah atau menguranginya sebelum store data dilakukan. Bisa di next. Oke, untuk penjelasan dari fitur masing-masing yang dimiliki oleh sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk fitur yang pertama ada menambahkan barang. Jadi pada penambahan barang ini, Kerajaan Pintar menggunakan RFID berbasis Arduino Mega 8250 ini merupakan fitur utama dari sistem ini, yaitu user dapat menambahkan barang dan meletakkan barang pada RFID reader dan sistem akan secara otomatis membaca barang tersebut. Barang akan diberikan, sebentar. Barang akan diberikan mini RFID yang ditempatkan pada kemasan barang yang memiliki kode input masing-masing sesuai dengan jenis barang. Mekanisme dari penambahan RFID ini sama dengan penambahan barcode pada kemasan, tetapi pada proses ini membutuhkan alat khusus yang mempercepat pembelian penambahan pada barang masing-masing. Mungkin bisa di next, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu fitur mengurangi barang. Hampir sama seperti fitur yang penambahan barang, di sini tetap membaca tag dari RFID yang dilakukan oleh RFID modul reader yang disambungkan dengan microcontroller Arduino Mega 2560. Pada fitur ini, setelah scanning dilakukan dengan RFID dan terbaca, diperlukan lagi trigger input berupa push button yang ditekan untuk mengkonfirmasi jika barang yang akan dikurangi atau tidak jadi dibeli.
Jadi setelah diinputkan suatu trigger pengurangan barang atau dari push button itu, maka total harga barang yang sebelumnya akan dikurangi dan akan tampil pada layar LCD yang terdapat pada keranjang belanja pintar. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ketiga, yaitu mengenai membaca informasi pada tiap barangnya. Nah, yang pertama dimulai dari start, lalu ada inisialisasi alamat input output. Nah, lalu ada baca ID RFID tag. Nah, jika tidak terbaca maka akan diulangi lagi. Oke, jika terbaca maka akan ada set ID dalam program RFID. Jadi ID ini seperti ID untuk nomor uniknya atau ID nama atau ID harga begitu. Lanjut lagi, ada sinkronisasi ID dengan RFID tag. Nah, ini jika tidak bisa disinkronisasi ya atau tidak bisa terdeteksi, maka dia akan kembali lagi. Nah, jika terdeteksi dan sinkronisasi, maka proses akan menampilkan identitas dari barang tersebut, yaitu seperti namanya dan juga harga, lalu ada total harga. Nah, lalu stop, itu selesai untuk pembacaannya. Mungkin untuk fitur keempat akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang berikutnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fitur di bagian pembayaran barang. Jadi di pembayaran barang ini, proses untuk pembayarannya telah diambil yang untuk dibayarkan ya. Dilanjutkan setelah barang-barang sudah pasti akan dibayarkan dan tidak ada penambahan atau pengurangan barang lainnya. Dimulai dari membaca input total harga yang didapat dari proses penambahan dan pengurangan barang sekaligus menghitung harganya. Selanjutnya adalah menampilkan harga pada LCD yang dilihat pada sistem di keranjang agar pengguna bisa melihat estimasi harga. Nominal yang diperlihatkan dapat dijadikan pertimbangan pengguna untuk memilih metode pembayaran, yaitu tunai atau non-tunai, lewat tombol yang tertera di sistem. Prosedur untuk membayarkan non-tunai adalah melakukan scan kartu tertera di sistem, scan kartu di sistem yaitu e-money atau kredit pada RFID aktif. Non-tunai, iya betul. Menerima bukti konfirmasi rangkaian transaksi dari bank yang digunakan dan di akhir akan ditampilkan hasil transaksi yang telah dibayarkan. Namun, jika tidak membawa kartu, user atau pengguna atau yang belanja nanti bisa menggunakan uang tunai sebagai gantinya dengan menekan tombol untuk membayar secara uang tunai. Diawali dengan memberi instruksi pengguna ke kasir di layar. Setelah itu menampilkan total harga barang yang harus dibayarkan dan membayarkan uang tunai di kasir seperti transaksi secara konvensional. Setelah pemilihan metode pembayaran, akan dikosongkan total barang di LCD keranjang yang sudah dibayarkan. Tahap akhir adalah pengguna harus mengembalikan keranjang ke tempat penyimpanan. Nah, setelah itu baru selesai untuk proses pembayaran barang. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Yang kelima yaitu mengirim data pembayaran ke kasir. Jadi proses pengiriman data dilakukan setelah pembeli selesai memilih barang. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka pembeli perlu menekan tombol selesai, maka data pada keranjang belanja akan dikirimkan menggunakan ESP8266 melalui Wi-Fi yang akan dikirimkan ke PC kasir dengan protokol TCP atau Transmission Control Protocol atau IP yaitu Internet Protocol. Setelah data terkirim ke PC kasir, maka secara otomatis data pada keranjang belanja akan dikosongkan. Jika pembayaran dilakukan secara cashless atau non-tunai, maka pembeli cukup tap kartu e-money ke RFID, maka saldo e-money pembeli akan otomatis terpotong dan tidak perlu membayar lagi kasir. Data pembelian secara otomatis terkirim ke kasir dan terverifikasi bahwa pembeli tersebut sudah membayar secara cashless atau non-tunai. Next. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.